dan peredaran darah ini. Kalau kalian mau tahu, simak video kita ya. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikal kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Bilik kanan untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kiri untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena cava berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Vena pulmonalis berfungsi membawa darah yang mengandung oksigen dari bagian ventrikal kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Arteri pulmonalis untuk mengganti karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Katup tricuspidalis berfungsi memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan serta mengalirkan darah sedikit oksigen dari atrium ke ventrikel kanan. Katup bicuspidalis, katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Serambi kanan berfungsi menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Dinding jantung berfungsi membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Fungsi miokardium untuk menjaga agar jantung tetap memompa melalui gerakan tidak terkendali, sedangkan fungsi endokardium untuk mengumpulkan darah dan memompa darah. Dan fungsi pericardial cavity yaitu untuk memudahkan gerakan jantung. Fungsi epikardium, lapisan pelindung terluar yang mengandung kapiler darah, getah bening, dan serabut saraf. Fungsi parietal perikardium melindungi jantung dari benturan dan mencegah pembesaran akibat kelebihan darah. Jantung tersusun oleh 4 ruangan, 2 di atas atrium sinistra dan atrium dextra, dan di bawahnya ventrikel dextra dan ventrikel sinistra. Sekarang kita jelaskan satu persatu ya antara atrium dextra sebagai landasan pertama dari segala penjuru tubuh. Di sini terdiri dari 3 pintu masuk darah kotor atau kaya karbon dioksida dari brachiocephalus. Lengan dan kepala masuk melalui vena cava superior, dari bawah oleh vena cava interior, dan satu lagi khusus dari jantung itu sendiri dibawa oleh sinus coronarius. Selain itu, pada atrium juga terdapat struktur yang merupakan sisa dari jaringan embrionik yang disebut dengan fossa ovalis. Lapisan otot itu pada dinding atrium ini disebut dengan musculus pectinat. Selanjutnya adalah darah yang berkumpul dari atrium dextra ini melanjutkan perjalanannya menuju ke ventrikel dextra. Dari atrium dextra ke ventrikel dextra masuk melalui katup tricuspitalis yang terdiri dari 3 cuspis, yaitu cuspis anterior, posterior, dan septalis yang berada di antara vertikel kiri dan vertikel kanan. Kemudian, melalui katup pulmonalis, darah melanjutkan perjalanannya menuju organ paru-paru untuk melakukan pertukaran dari karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian, setelah dari paru-paru, darah siap diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, darah itu tiba ke jantung melalui atrium sinistra. Selanjutnya, menuju pos terakhir yaitu ventrikel sinistra. Kurang lebih sama seperti ventrikel dextra, yang menjadi pembedanya yaitu lapisan otot di ventrikel sinistra lebih tebal karena bebannya lebih berat, harus memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan ventrikel dextra hanya ke paru-paru. Dan juga katup yang berbeda, jadi tadi antara atrium ventrikel dextra yang memisahkan adalah katup tricuspitalis yang memiliki 3 katup. Sedangkan antara atrium sinistra dan ventrikel sinistra ini hanya ada 2 katup sehingga namanya katup discupitalis. Teman-teman, ada yang tahu nggak sistem peredaran darah itu apa? Nah, jadi sistem peredaran darah adalah sistem sirkulasi yang dibangun oleh darah, berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh, serta mengembalikannya ke jantung. Selain itu juga, jantung berfungsi untuk memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan. Sistem peredaran darah melibatkan paru-paru, jantung, dan tubuh itu sendiri. Jadi, jantung memompa darah menuju ke paru-paru dan juga menuju ke seluruh tubuh. Darah itu mengalir melalui pembuluh darah.
Peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar diawali dari jantung, lebih tepatnya pada bilik kiri. Sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi akan dipompa oleh bilik kiri menuju aorta, lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi bagi sel di dalam tubuh. Setelah darah menyelesaikan tugasnya, darah akan mengangkut gas fosfor pembakaran yang berupa karbon dioksida, lalu akan dikirimkan melalui pembuluh darah vena menuju jantung, lebih tepatnya pada serambi kanan. Setelah dikirim ke serambi kanan, maka darah akan mengalami peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah jantung menuju paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, tujuan dari peredaran darah ini adalah untuk menukarkan kembali karbon dioksida menjadi oksigen. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Sel darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan dikirim melalui pembuluh nadi atau arteri pulmonalis. Lalu, sesampainya di paru-paru akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen di alveolus. Setelah karbon dioksida ditukarkan dengan oksigen, darah akan dikirim melewati pembuluh darah vena dan masuk ke jantung, lebih tepatnya di serambi kiri.